Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Teman-teman sekalian, sudah tanggal 2 April, pilihan sudah ditentukan, kartu peserta sudah dicetak, dan tentunya teman-teman tinggal fokus bagaimana menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa meraih skor tinggi dan lolos di SBMPTN tahun 2021. Nah, tentunya pada video kali ini saya akan sampaikan data-data terkait dengan peluang lolos ya, ditinjau dari berapa sih kuota yang disediakan khususnya di Prodi Soshum UNER dan berapa yang pendaftarnya, sehingga dari situ nanti kita ketahuan berapa persaingan teman-teman sekalian dibandingkan dengan peserta yang lain. Untuk itu pada video kali ini saya akan sampaikan data itu ya, terkait dengan peluang lolos berbasis data jumlah kuota dan jumlah pendaftar. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman, optimis saja, karena kabar gembiranya bukan kabar gembira ya, ini sudah fix ya, bahwasanya UNER pada SBMPTN itu kuotanya 30%, lebih banyak dari jalur SNMPTN. Sehingga sekitar ada 1.890 mahasiswa yang bakalan diterima di jalur SBMPTN. Artinya teman-teman ini sebagai salah satu penyemangat bahwasanya akan lebih banyak peserta yang bisa diterima di jalur SBMPTN. Nah, ini adalah data-data khususnya untuk Prodi Soshum di Universitas Airlangga tentang berapa sih peluang jurusan yang teman-teman pilih atau peluang prodi yang teman-teman pilih. Karena teman-teman sudah menentukan dan sudah ada kartu pesertanya, tinggal melihat peta persaingan, dari situ teman-teman harus menyiapkan modal yang bisa digunakan untuk bersaing. Oke, yang pertama, untuk Soshum UNER ternyata yang paling ketat persaingannya atau paling tinggi persaingan itu adalah psikologi. Kenapa? Karena kuotanya 72, pendaftarnya 1.993 sehingga peluangnya 1:28. Apa ini artinya? Satu kursi psikologi UNER itu diperebutkan minimal 28 peserta. Atau satu peserta paling tidak bisa mengalahkan 28 peserta yang lain. Ini tertinggi ya. Persaingan tertinggi di Soshum UNER itu ada di prodi psikologi ya. Yang kedua, ilmu administrasi negara. Luar biasa nih ya. Kuotanya 36, pendaftarnya 919 sehingga peluangnya mirip-mirip dengan psikologi 1:26. Satu kursi diperebutkan minimal 26 peserta yang lain, atau satu peserta paling tidak harus bisa mengalahkan minimal 26 peserta yang lainnya. Yang ketiga, Ilkom ilmu komunikasi, kuotanya 45, pendaftarnya 1137, peluangnya 1:25. Satu kursi Ilkom UNER diperebutkan minimal 25 peserta yang lain, atau satu peserta paling tidak harus mengalahkan minimal 25 peserta yang lainnya. Yang keempat, manajemen, kuotanya 75, pendaftarnya 1.832, peluangnya 1:24, atau satu kursi manajemen UNER diperebutkan minimal 24 peserta yang lainnya. Yang kelima, ilmu HI, hubungan internasional, kuotanya 42, pendaftarnya 938, peluangnya 1:22, atau satu peserta minimal harus mengalahkan 22 peserta yang lainnya. Oke, jangan terkecoh dengan jumlah pendaftar, karena itu harus dibandingkan dengan kuota. Walaupun misalnya manajemen itu yang mendaftar 1.800-an gitu ya, tapi karena kuotanya besar, maka peluangnya juga bisa lebih besar. Beda dengan kayak ini ya, ilmu administrasi negara. Walaupun hanya 919, tapi karena kuotanya 36, maka persaingannya bisa tinggi. Oke, nanti maka harus dibandingkan ya antara jumlah pendaftar dengan kuota yang disediakan. Next. Oke, untuk kelompok kedua adalah nomor 6, Ilpol, ilmu politik. Kuotanya 33, pendaftarnya 701 sehingga peluangnya 1:21. Satu kursi Ilpol diperebutkan minimal 21 peserta yang lain. Yang ketujuh, ilmu hukum, kuotanya 90, besar sekali nih ya. Pendaftarnya 1455. Peluangnya 1:16 ya. Kenapa? Karena walaupun ini lebih banyak pendaftarnya dibandingkan Ilpol, tapi karena kuotanya 3 kali lipat ya, maka peluangnya bisa lebih besar, 1:16. Satu kursi ilmu hukum diperebutkan minimal 16 pertanyaan lain. Yang melakukan akuntansi, kuotanya 75, pendaftarnya 1171, sehingga peluangnya sama ya, 1:16. Satu kursi akuntansi diperebutkan minimal 16 peserta yang lainnya. Yang kesembilan, ilmu informasi dan perpustakaan, kuotanya 36, pendaftarnya 560, peluangnya 1:16. Satu kursi ilmu informasi perpustakaan UNER diperebutkan minimal 16 peserta yang lainnya. Yang ke-10, ekonomi pembangunan, kuotanya 66, pendaftarnya 993, peluangnya 1:14. Atau satu peserta minimal harus bisa mengalahkan 14 peserta yang lainnya. Next,
ada prodi antropologi ya, nomor 11, kuotanya 30, pendaftarnya 412, peluangnya lumayan besar ini ya, 1:14. Jadi satu kursi antropologi diperebutkan minimal 14 peserta yang lainnya. Yang ke-12 sosiologi, kuotanya 36, pendaftarnya 416, peluangnya 1:12. Satu kursi sosiologi diperebutkan minimal 12 peserta yang lainnya. Yang ke-13 bahasa dan sastra Inggris, kuotanya 72, pendaftarnya 828, peluangnya 1:12, sama ya dengan sosiologi, walaupun pendaftarnya lebih banyak, ini kuotanya 2 kali lipat, makanya persaingannya hampir-hampir mirip. Yang ke-14 ilmu sejarah, kuotanya 24, pendaftarnya 269, peluangnya 1:11. Lebih besar lagi ya. Kemudian yang ke-15 bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 36, pendaftarnya 394, peluangnya 1:11. Satu kursi bahasa dan sastra Indonesia UNDAR diperebutkan oleh 11 peserta yang lainnya. Next. Nah, ini kelompok terakhir di sosumnya ada akuntansi tapi di kampus Banyuwangi. Ini peluangnya cukup besar ya. Kuotanya tapi cuma 18, pendaftarnya 175, sehingga peluangnya 1:10 atau satu kursi akuntansi di kampus Banyuwangi diperlukan minimal 10 peserta yang lainnya. Sangat lebih besar peluangnya dibandingkan akuntansi yang di UNER. Yang di UNER Surabaya ya. Kemudian 17 studi kejepangan. Kuotanya 30, pendaftarnya 263, peluangnya 1:9. Satu kursi prodi studi kejepangan UNER diperebutkan minimal 9 peserta yang lainnya. Yang ke-18 ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini padahal ini jurusan bagus ya teman-teman, tapi paling besar peluangnya ini ya. Kuotanya 75 tapi yang daftar cuma 498, sehingga 1:7 satu kursi ekonomi Islam UNER diperebutkan minimal 7 peserta yang lain, atau satu peserta yang milih prodi ekonomi Islam UNER minimal harus mengalahkan 7 peserta yang lainnya. Padahal ekonomi Islam itu prospeknya luar biasa ya ini. Nah, teman-teman, ini data-data yang bisa dijadikan sebagai acuan karena ini data resmi dari LTMPT. Paling tidak kan teman-teman sudah punya itu, jurusannya sudah fix, sudah dipilih. Dan di sini datanya persaingannya teman-teman akan ketahuan. Saya harus bisa mengalahkan minimal berapa peserta. Untuk itu saya harus melipat gandakan usaha. Ketika memang prodi yang teman-teman pilih itu peluangnya persaingannya tinggi, artinya pesertanya harus dikalahkan lebih banyak. Makanya teman-teman dari data ini masih ada waktu sekitar 10-11 hari untuk yang gelombang pertama ya, menyiapkan diri. Benar-benar fokus untuk persiapan dan benar-benar fokus untuk mendapatkan skor yang optimal sehingga bisa lolos di SBMPTN tahun 2021. Oke, bismillah. Tetap optimis. Di video berikutnya saya akan coba untuk memberikan tips dan trik ya bagaimana dalam waktu dekat ini kita bisa siap dan kita nantinya bakalan dapat skor yang tinggi dan kita insya Allah bagian dari peserta SBMPTN yang lolos di tahun 2021. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.